Timnas Cina kini akan mendapatkan dukungan dari para supporter mereka di saat melawan Timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga pada Kamis mendatang. Dilansir dari media Cina yaitu 163.com, kini sebanyak 2.800 supporter dikabarkan akan hadir langsung mendukung Timnas Cina di Stadion GBK. Lebih dari 1.000 orang akan berangkat dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, basis supporter di Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya akan mengatur para supporter untuk datang ke Jakarta guna menonton pertandingan, tulis media tersebut. Ya, Timnas Cina memang butuh dukungan penuh dari para penggemarnya. Hal ini karena tim asuhan Ivankovic dihadapkan dengan tugas berat di dua laga tersisa grup C putaran ketiga, di mana Timnas Cina harus bisa memenangkan dua laga tersisa melawan Timnas Indonesia dan juga Timnas Bahrain. Jika bisa dilakukan, maka peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 masih terjaga. Namun Timnas Cina akan menghadapi tugas berat di saat tandang ke markas Timnas Indonesia, di mana tim Merah Putih ingin melakukan balas dendam setelah sebelumnya kalah 1-2 di pertemuan pertama. Kepercayaan diri Timnas Indonesia saat ini juga sedang tinggi, di mana kemenangan atas Timnas Bahrain di Maret yang lalu membuat Jay Ises dan kolega semakin yakin untuk menatap dua laga tersisa. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 9 poin, sementara Timnas Cina menempati posisi juru kunci dengan 6 poin. Manajer Timnas Indonesia yaitu Sumarji kini meminta kepada para supporter agar tidak mendatangi hotel pemain demi mewaspadai potensi penularan COVID-19 yang dikabarkan mulai meningkat. Ya, rombongan pemain Timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta sejak minggu kemarin, di mana JSS dan kolega menginap di Hotel Fairmont di Jakarta. Dalam hal ini, Sumarji pun meminta kepada para supporter untuk tidak ngotot menemui para pemain di tengah menanjaknya angka penularan COVID-19. Ini kita juga harus mengikuti perkembangan. Negara tetangga juga harus kita ikuti perkembangannya. Saya dapat informasi ada negara tetangga situasi COVID-19 agak menaik. Makanya di Fairmont ini betul-betul kami jaga keamanan, keselamatan terutama bagi para pemain supaya benar-benar sehat, kata Sumarji. Kami tidak menginginkan ada sesuatu hal terjadi dikarenakan situasi kesehatan yang nantinya akan berakibat tidak baik di tim ini. Sekali lagi kami berharap para supporter juga mau mengerti keadaan sehingga dukunglah, tapi tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke Fairmont untuk memberikan ucapan salam dan lain sebagainya kepada para pemain. Cukup didukung dengan doa, tutur Sumarji. Ya, kendati demikian, Sumarji mengajak kepada para supporter untuk memberikan dukungan langsung ke skuad Garuda di Stadion GBK. Ketika nanti tanggal 5 silahkan datang ke GBK. Tentu saya sangat berharap kepada para supporter agar jangan seperti kemarin-kemarin, euforianya berlebihan pada nungguin sampai pagi-pagi di hotel ini. Tentu tidak baik untuk kebaikan tim ini, khususnya para pemain, jelas Sumarji. Skuad Garuda kini akhirnya lengkap menjelang melawan Timnas Cina dan juga Jepang pada 5 dan 10 Juni mendatang, di mana sosok Martin Paes menjadi pemain terakhir yang bergabung ke skuad Garuda. Ya, saat ini Timnas Indonesia sudah berada di Jakarta untuk mematangkan taktik dan strategi melawan Timnas Cina. Sosok Kevin Dix pun diketahui sudah tiba di Jakarta pada Minggu siang kemarin. Kemudian hari ini sosok Martin Paes juga bergabung ke skuad tim Merah Putih di Jakarta. Kemarin pagi Kevin Dix sudah bergabung ke Timnas Indonesia. Hari ini Martin Paes akan bergabung dan total menjadi 30 pemain, ucap manajer Timnas Indonesia yaitu Sumarji kepada awak media. Ya, Sumarji pun senang bahwa saat ini skuad tim Merah Putih sudah lengkap. Selain itu, kondisi para pemain skuad Garuda pun dalam keadaan baik. Semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan sebagainya, kata Sumarji. Ya, lebih lanjut Sumarji pun mengatakan bahwa TC di Bali dijalani dengan sesi latihan yang keras, di mana para pemain menjalankan instruksi dari Patrick Kluivert dengan senang. Ini menandakan para pemain benar-benar siap menghadapi pertandingan melawan Cina dan Jepang, tutup Sumarji. Emil Audero kini menyampaikan respon berkelasnya menjelang debut bersama Timnas Indonesia di Stadion GBK menjemput Timnas Cina menggantikan Martin Paes. Ya, Timnas Indonesia akan kembali berjuang memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Timnas Indonesia akan menjemput Timnas Cina di Stadion GBK pada Kamis mendatang. Setelah itu, skuad Garuda akan melakukan laga tandang melawan Timnas Jepang 5 hari kemudian. Patrick Kluivert pun dipastikan tidak bisa menurunkan kiper utamanya yaitu Martin Paes di saat melawan Timnas Cina, di mana Martin Paes telah mengantongi 2 kartu kuning di saat melawan Arab Saudi dan juga Bahrain pada Maret yang lalu. Dengan demikian, Patrick Kluivert kemungkinan besar akan menunjuk Emil Audero untuk menggantikan posisi Martin Paes. Menjelang laga debut tersebut, Emil Audero pun mengaku tidak memiliki persiapan khusus, di mana ia menyatakan bahwa persiapan yang dilakukan oleh dirinya sama saja. Saya pikir persiapannya akan sama seperti yang saya lakukan sekarang, ujar Emil Audero dikutip dari channel YouTube Malva dan Fauzan. Ya, di luar itu, ia menyatakan bahwa pertandingan melawan Timnas Cina dan juga Jepang akan benar-benar penting bagi langkah skuad Garuda, di mana saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga dengan 9 poin. Di sini tambahan poin tentu sangat penting bagi skuad tim Merah Putih untuk melangkah ke putaran selanjutnya, karena kami memiliki beberapa pertandingan ke depan, jadi harus benar-benar fokus terutama yang ini melawan Cina dan Jepang, ucap Emil Audero. Ya, selain itu, ia pun juga menegaskan bahwa melawan Timnas Cina dan juga Jepang tidak akan mudah bagi Timnas Indonesia. Namun ia yakin dengan persiapan yang baik dan matang, kemenangan bisa digenggam. Jadi persiapan saya akan selalu sama, mencoba untuk menjadi yang terbaik dan tentu ini tidak mudah, tetapi kami
akan melakukan yang terbaik, pungkas Emil Audero. Rombongan timnas Indonesia diketahui saat ini sudah tiba di Jakarta. Hal itu tepatnya pada Minggu malam kemarin setelah 1 pekan melakoni pemusatan latihan di Bali. Selanjutnya timnas Indonesia akan melakoni persiapan terakhir menjelang melawan timnas Cina di matchday ke-9 grup C putaran ketiga. Ya, tim asuhan Patrick Kluivert tiba di hotel sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sejak di lobi hotel, skuad Garuda langsung disambut hangat oleh para supporter yang antusias menunggu tanda tangan sang idola. Oli Romeni dan San Petinama menjadi pemain yang menyempatkan diri untuk menemui para penggemar setelah tiba di penginapan skuad Garuda sebelum masuk ke hotel. Sementara tim pelatih datang ke hotel dengan terpisah. Jika para pemain menggunakan bus timnas, namun tim pelatih menggunakan kendaraan pribadi, di mana Patrick Kluivert ikut memberikan tanda tangan kepada para supporter yang menyambutnya. Jay Itzes kini menegaskan soal kualitas para pemain baru yang saat ini bergabung. Menurutnya, kualitas para pemain baru tersebut sangat tinggi menjelang melawan timnas Cina pada Kamis mendatang. Jay Itzes mengatakan para pemain baru kualitasnya cukup tinggi karena mereka melihatnya di saat pemusatan latihan di Bali. Para pemain baru tersebut diantaranya adalah Stefano Lillipali, Beckham Putra, hingga Yakob Sayuri dan Yance Sayuri yang kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Saya sudah berlatih bersama mereka selama beberapa hari sekarang, dan menurut saya kualitasnya benar-benar tinggi. Tidak masalah apakah para pemain bermain di Eropa ataupun di Indonesia. Anda bisa melihat levelnya sangat tinggi, kata Jay Itzes. Ya, menurut Jay Itzes, semua para pemain memiliki kualitas dan semangat yang berapi-api untuk melawan timnas Cina. Tapi yang seperti yang saya katakan, semua pemain itu bagus. Kami bisa melihat api dalam diri mereka saat kami berlatih. Jadi menurut saya itu sangat bagus, ujar Jay Itzes. Partai hidup dan mati kini akan dilakoni oleh timnas Indonesia di 2 laga tersisa putaran ketiga. Ya, timnas Indonesia akan melawan timnas Cina pada Juni mendatang di Stadion GBK. 5 hari kemudian timnas Indonesia akan bertandang ke markas timnas Jepang. Di 2 laga ini anak asuh Patrick Kluivert punya peluang untuk meraih kemenangan, di mana hasil tersebut membuat peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar. Menjelang laga ini, timnas Cina pun melakukan provokasi. Menurut salah satu media Cina, ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh Jepang menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Salah satu media Cina yaitu Sohu menuliskan bahwa Jepang yang tidak diperkuat oleh 7 pemain kuncinya seolah mengalah demi keuntungan timnas Indonesia. Sikap Jepang tidak hanya melanggar etika olahraga, akan tetapi juga menempatkan Cina dalam situasi yang sulit, jelas media Cina tersebut. Bahkan jika Cina memenangkan setiap pertandingan itu tidak berarti apa-apa, sambung Sohu. Yang menariknya, media Cina itu juga menuliskan bahwa publik di sana mengira bahwa Jepang akan membantu timnas Cina di 2 laga tersisa ini. Namun hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Publik mengira bahwa Jepang akan membantu Cina menghalangi timnas Indonesia dan melaju dengan sukses. Tetapi mereka menghadapi situasi tidak terduga, jelas media itu. Ya, masih dari sumber yang sama, keputusan Hajime Moriyasu yang tidak memanggil 7 pemain utamanya dianggap sebagai provokasi. Langkah ini merupakan provokasi terang-terangan oleh Jepang terhadap Cina dan menyiratkan bahwa mereka dengan sengaja menyerahkan kemenangan untuk Australia dan Indonesia, jelas media tersebut. Federasi Sepak Bola Malaysia kini tengah ramai dibahas setelah menolak undangan uji coba yang diajukan oleh PSSI untuk melawan timnas Indonesia di jeda internasional pada September mendatang. Keputusan ini memicu tanda tanya sekaligus kekecewaan baik dari kubu Indonesia maupun dari para pecinta sepak bola kawasan Asia Tenggara. Kabar penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, di mana ia mengaku Indonesia sudah sangat ingin kembali berhadapan dengan rival tradisionalnya itu. Kami sebenarnya sudah lama ingin menghadapi Malaysia. Kami rindu bermain melawan mereka dan FIFA Matchday September adalah momen yang pas, ujar Erick Thohir. Ya, namun sayangnya keinginan itu pun kandas. Tim Malaysia ternyata punya rencana lain, tambah Erick Thohir mengabarkan. Ya, menurut informasi yang dihimpun, FAM kini menolak tawaran dari Indonesia karena memilih fokus ke Piala ASEAN U23 2025, di mana Malaysia dan Indonesia diketahui tergabung dalam satu grup yang sama di ajang tersebut, dan laga uji coba dianggap tidak strategis menjelang turnamen resmi. Tidak hanya itu, di mana FAM saat ini juga tengah menyiapkan turnamen tahunan mereka, yaitu Piala Merdeka yang dijadwalkan akan berlangsung pada bulan September ini. Agenda ini dianggap lebih prioritas ketimbang menggelar laga persahabatan dengan Indonesia. Penolakan Malaysia ini langsung menuai kritik termasuk dari legenda sepak bola mereka sendiri, yaitu Safes Ali, di mana mantan penyerang andalan mereka itu menyayangkan keputusan FAM karena menurutnya pertandingan melawan Indonesia bisa menjadi parameter penting. Timnas Indonesia sudah berkembang besar dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bukan lagi tim biasa. Mereka bahkan sudah bersaing di level Asia dan punya banyak pemain yang berkarir di luar negeri, kata Safes Ali. Ya, sementara di media sosial sejumlah warganet Malaysia dan Indonesia ramai menyindir FAM. Beberapa dari mereka menyebutkan bahwa FAM
seolah menghindar, padahal sebelumnya sempat mengeluhkan Indonesia yang tidak mengirim tim utama di ajang AFF. Menanggapi penolakan dari Malaysia, PSSI pun tidak tinggal diam, di mana opsi untuk mengundang tim-tim lain seperti Lebanon dan Kuwait kini tengah dipertimbangkan sebagai alternatif. Asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor pun menyebutkan bahwa laga melawan negara tim Timur Tengah justru bisa memberi pengalaman yang lebih berharga. Jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, besar kemungkinan kita akan berhadapan dengan tim-tim dari kawasan Asia Barat. Jadi uji coba melawan Lebanon atau Kuwait akan sangat bermanfaat, ujar Alex Pastor. Yakini publik menantikan langkah resmi berikutnya dari PSSI. Sementara itu, absennya duel klasik Indonesia versus Malaysia di jeda internasional mendatang tampaknya harus kembali menjadi kerinduan yang tertunda. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert kini menjanjikan kemenangan bagi timnas Indonesia atas timnas Cina sebagai hadiah ulang tahun Erick Thohir. Selain dari Patrick Kluivert, Erick Thohir pun juga dapat kado dari para pemain timnas Indonesia lainnya. Ya, Erick Thohir merayakan ulang tahunnya yang ke-55 dengan cara istimewa, di mana ia menggelar makan malam bersama para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia di Bali. Pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert pun turut naik ke atas panggung untuk memberikan ucapan dan kejutan, di mana dalam sambutannya ia berjanji akan memberikan kado spesial berupa kemenangan atas timnas Cina di laga terdekat ini. Pak Erick, selamat ulang tahun dari kami semua staf dan pemain. Hadiah kami untuk Anda adalah 3 poin melawan Cina, ucap sang pelatih. Ya, melalui unggahan di media sosialnya, Erick Thohir pun mengaku sangat bersyukur dan tersentuh, di mana ia merasa beruntung selalu dikelilingi orang-orang yang peduli. Alhamdulillah, saya dikelilingi orang-orang yang penuh kasih dan selalu mendukung langkah saya, terutama keluarga dan para sahabat dekat, tulis Erick Thohir. Semoga di usia yang ke-55 ini saya bisa terus berkontribusi untuk keluarga, masyarakat dan tentunya bangsa Indonesia. Terima kasih untuk semua doa dan ucapan yang diberikan di hari spesial ini, tutup Erick Thohir. Patrick Kluivert kini tampaknya akan berbahagia melihat performa ciamik yang ditunjukkan oleh pemainnya itu Kelvin Verdon menjelang membela timnas Indonesia, di mana kiprah manis Kelvin Verdon bersama klubnya membuatnya masuk ke tim terbaik di Liga Belanda musim ini. Ya, nama Kelvin Verdon kini masuk ke dalam daftar 11 pemain terbaik Eredivisie versi Voetbal Premier. Media asal Belanda itu memilih pemain terbaik di musim ini melalui pemungutan suara. Dalam menentukan tim terbaik di Liga Belanda itu, voters memilih pemain terbaiknya. Pemilihan ini tidak lepas dari performa pemain di musim ini. Kemudian Kelvin Verdon pun cukup menyita perhatian karena mengalahkan bek sayap kiri lainnya di Liga Belanda, di mana pemain timnas Indonesia itu menerima sangat banyak suara. Voetbal Premier menyampaikan bahwa Kelvin Verdon menerima lebih dari 21.000 suara atau lebih dari 90% dari total suara di posisinya, dan sebagian besar suara itu berasal dari Indonesia. Namun mereka menjelaskan bahwa tanpa bantuan dari pendukung Indonesia pun Kelvin Verdon memang layak mendapatkan tempat terbaik. Pasalnya ia terus menunjukkan performa yang sangat solid bersama Nijmegen. Tentunya hal ini menjadi kabar baik menjelang Kelvin Verdon membela timnas Indonesia, di mana ia bisa menjadi andalan untuk mendulang hasil manis di 2 laga tersisa mendatang. Dalam hal ini tentu menarik menantikan kiprah sang pemain bersama skuad Garuda nantinya. Akankah ia bisa memberikan kontribusi besar ke skuad Garuda hingga terus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026? Ya, dalam hal ini tentu ini patut kita nantikan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-55, di mana sang Ketua Umum langsung mendapatkan hadiah dari para pemain skuad Garuda. Ya, Erick Thohir sejak kemarin sedang berada di Bali dalam acara drawing Piala ASEAN U23 2025 di Bali. Hasilnya timnas muda Indonesia masuk ke dalam grup A bersama timnas Malaysia, Filipina dan juga Brunei Darussalam. Kemudian di malam harinya Erick Thohir makan malam bersama dengan skuad timnas Indonesia senior yang melaksanakan pemusatan latihan di Bali, di mana anak asuh Patrick Kluivert tersebut akan melakoni laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang. Di sela-sela acara makan malam itu, Patrick Kluivert dan kapten skuad Garuda yaitu Jaya Ises memberikan hadiah ulang tahun kepada Erick Thohir, di mana Erick Thohir mendapatkan sebuah bingkai foto skuad Garuda yang disertai dengan tanda tangan semua pemain. Meriahnya lagi, di acara itu beberapa pemain turut ikut menyumbang lagu untuk membuat suasana meriah. Dilihat dari unggahan story akun Instagram Exco PSSI yaitu Arya Sulingga, pemain yang menyumbangkan lagu itu adalah Marcelino, Joy Pulupesi hingga Emil Audero. Ada pula duet Mesilges dengan Nadio yang menyanyikan lagu Gamo Famere menjadi yang terpecah dan viral di media sosial, di mana tepat pada momen ini para pemain membuat barisan membentuk ular dengan dipimpin Beckham Putra dan semuanya kemudian berjoget. Ya, benar saja momen terseru tersebut pun langsung viral dan banyak warganet yang terhibur atas aksi para pemain tersebut.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.